Oh, oke oke. Udah. Jadi aku mulai aja ya. Oh ya, selamat malam semuanya. Jadi sini aku pengen ngebahas tentang soal kuis yang kemarin. Tapi ada beberapa yang aku nggak bahas karena itu mungkin udah aku bahas dikit-dikit waktu pertemuan kemarin. Dan ada tambahan berapa soal ya? 4 soal atau 5 soal gitu. Aku lupa dari soal yang baru. Jadi ini aku langsung ke nomor pertama aja ya. Jadi pertanyaannya gini, ketika PDB atau produk domestik bruto negara A naik, maka di negara itu sedang terjadi. Nah, di sini kan ada pilihannya antara pendapatan sama pengeluaran. Ada yang pendapatannya naik, pengeluaran ikut naik, ada yang pendapatan naik, pengeluarannya turun. Iya pengeluaran turun, ada yang pendapatan turun, pengeluaran naik. Jadi jawaban yang benar itu adalah ini sini aja. Terjadi kenaikan pendapatan dan kenaikan pengeluaran. Kenapa pengeluaran juga meningkat? Karena ketika PDB negara A itu naik, pasti ada kenaikan pendapat sama kenaikan pengeluaran. Kenapa? Karena pengeluaran itu sama dengan pendapatan. Jadi apapun yang orang itu keluarkan, kayak dalam bentuk uang, itu bakal jadi pendapatan bagi orang lain. Atau apapun yang misalkan kayak orang terima gaji, itu kan pendapatan bagi orang itu kan. Nah, si perusahaan ini yang ngeluarin uang itu termasuk dari pengeluaran juga. Jadi ketika PDB negara itu naik, itu kalau dilihat dari aspek keuangan, itu ada terjadi kenaikan pendapatan dan kenaikan pengeluaran. Nah, jadi di sini tuh nggak cuma pendapatan doang yang naik. Artinya nggak cuma ketika produk domestik bruto negara A itu naik, itu tuh kayak pengeluarannya nggak ikut naik. Tapi ketika PDB itu naik, pendapatan dan pengeluaran sama-sama naik. Karena ingat rumusnya itu kayak pengeluaran sama dengan pendapatan. Apapun yang dikeluarkan sama dengan berapapun yang dikeluarkan sama dengan berapapun yang didapat oleh orang lain gitu. Jadi lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk mengonsumsi 2 unit barang A, Budi harus mengorbankan 1 unit barang B. Pernyataan manakah yang tepat untuk situasi ini? Nah, kita lihat yang A. Budi mengorbankan 1 unit barang B sebagai trade-off dari tambahan konsumsi barang A sebesar 2 unit. Nah, ini jawaban yang benar. Kenapa benar? Karena ketika si Budi itu dia pengen menambah 2 unit barang B. Artinya dia itu harus mengorbankan 1 unit barang A. Nah, barang B. Nah, si barang B ini sebagai apa? Sebagai trade off atau barang yang dikorbankan untuk menambah konsumsi dari barang A gitu. Jadi, misalkan gini, eh, kayak misalkan ketika untuk mengonsumsi 1 unit barang A, Budi harus mengorbankan 1 unit barang B. Nah, artinya si barang B ini kan dikorbankan satu yang tadinya gini. Misalkan barang A itu ada 7, barang B itu ada 8. Nah, ini dia itu memiliki kurva yang sama, kurva si opportunity cost yang sama. Nah, ketika si barang A ini pengen ditambah satu, misalkan barang B itu harus dikurangkan satu supaya si kurvanya itu nggak apa ya namanya nggak bengkok gitu, jadi harus benar-benar lurus kayak kurva budget line atau kurva indiferensi. Jadi ketika dia itu pengen nambah satu barang A, dia itu harus mengorbankan barang B. Jadi yang tadinya barang A itu ada 7, ketika ditambah jadi 8 kan, ditambah satu. Nah, barang B ketika itu dia pengen menambah barang A, yang artinya dia itu harus mengurangkan satu barang B, jadi barang B-nya sisa berapa? Sisa 7 gitu. Ini pembahasan. Jadi si barang B ini sebagai trade off atau si barang pengorbanan. Gitu. Nah, sekarang yang B. Tambahan konsumsi barang A menyebabkan marginal utility Budi menurun. Nah, ini belum tentu ketika si konsumsi barang A itu meningkat, belum tentu MU-nya Budi itu menurun. Ini nggak ada hubungannya sama marginal utility. Karena ini biasanya kalau kayak gini tuh berhubungan sama si kurva indiferensi atau kurva budget line. Jadi dia itu punya bukan kelangkaan ya. Uang itu yang pas. Karena kan uang itu kan langka, bukan langka apa sih namanya, kayak susah didapetinnya istilahnya gitu. Jadi dia itu harus mengorbankan salah satunya atau yang namanya trade off atau opportunity cost. Gitu. Kalau yang C, Budi mengorbankan 1 unit konsumsi untuk barang B. Nah, ini kurang lengkap. Karena di pernyataan itu ada 2 unit barang A juga. Nah, yang D, preferensi Budi telah bergeser dari A ke barang B. Ini salah. Seharusnya preferensi Budi itu bergeser dari barang B ke barang A. Karena dia itu pengen menambah si barang A ini. Nah, kalau yang E, konsumsi Budi terhadap barang B menurun. Nah, benar sih, tapi ini kurang lengkap gitu loh secara
dari pernyataan ini. Itu lanjut ya. Nah, selanjutnya, pasar Keramat Jati dapat dikategorikan sebagai pasar persaingan sempurna. Nah, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna di bawah ini adalah: 1, yang diperjualbelikan bersifat homogen. 2, penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar. 3, produsen tidak menghadapi hambatan masuk dan keluar pasar. 4, harga ditentukan oleh pasar. Nah, jawaban yang tepat untuk pernyataan di atas adalah, jadi gini, ini adalah si kurva persaingan sempurna. Nah, yang garis panjang ini, itu rumusnya tuh kayak gini. Yang garis panjang itu, yang hijau garis panjang apa sih, horizontal, ini rumusnya itu P, enggak, kurang gede. P sama dengan D atau demand sama dengan MR sama dengan AR. Sama dengan R. AR ini yang horizontal. Jadi kalau di dalam pasar persaingan sempurna, harga itu sama dengan dari kurvanya yang kata keseimbangan pasar. Jadi harga itu ditentukan oleh keseimbangan pasar, bukan oleh si produsennya gitu. Jadi makanya ini kenapa ada garis horizontal di sini, karena ini kalau dipanjangkan ke sini, misalkan dipanjangkan lagi, nah ini ada yang namanya kurva keseimbangan pasar. Jadi di sini ada antara supply dan demand gitu. Nah, yang pertama yang diperjualbelikan bersifat homogen. Benar. Karena di dalam pasar persaingan sempurna, barangnya itu cuma satu dan tidak ada uh, ciri khasnya kayak dari barang itu. Jadi kalau misalkan orang ngejual buah, ya buah kan nggak ada yang di otak-atik sama si penjual lah, karena itu emang udah alami gitu, buah ya jeruk ya jeruk. Meskipun jeruk itu punya macam-macamnya, tapi yang dijual ya tetap jeruk, dan orang lain juga menjual kayak macam-macam jeruk itu ya sama. Nggak mungkin orang ngejual jeruk jenis A, si penjual lain tuh nggak mungkin jual barang jeruk jenis B yang nggak bisa yang nggak bisa diproduksi sama si penjual yang pertama gitu. Jadi yang satu benar. Yang dua, yang penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar. Nah, jadi si penjual dan pembelinya ini, itu tuh dia tuh punya informasi yang lengkap. Jadi gini, ketika informasi lengkap di sini artinya sih, ketika dia itu pengen ngejual barang, nah, misalkan ada perusahaan baru nih, bukan perusahaan baru istilahnya, kayak penjual baru, dia itu pengen ngejual buah juga nih, buah-buahan. Nah, dia itu punya informasi kan, kayak cara menanam buahnya, terus gimana sih buahnya biar sehat, dan lain-lainnya. Nah, si pembeli juga punya informasi. Mengenai apa? Mengenai harga. Biasanya si pembeli ini mempunyai informasi mengenai harga. Jadi, harganya itu pasti kayak, oh kalau misalkan di sini 10.000, paling di penjual lain tuh nggak jauh dari 10.000. Bahkan ada yang jual lebih murah, atau ada yang jual pas. Jadi itu tuh informasinya lengkap atau informasinya sempurna. Itu yang dimaksud sama informasi yang lengkap tentang pasar. Gitu. Nah, yang ketiga, produsen tidak menghadapi hambatan masuk dan keluar pasar. Nah, ini benar. Karena produsen itu tuh di pasar persaingan sempurna itu punya informasi. Nah, dengan informasi itu dia tuh bisa masuk, bisa keluar. Keluarnya itu kalau apa? Kalau misalnya gini, ada yang misalkan suatu waktu itu pernah ada zamannya buah yang lagi tren banget di zaman itu, aku lupa nih buah apa. Nah, si penjual-penjual lain tuh kayak ngelihat, wah ini pasti kayak menguntungkan nih kalau menjual buah ini karena lagi hype banget di tahun itu. Nah, itu berarti dia itu masih, misalkan gini, yang tadinya si aku susah ya gambarnya. Misalkan dia ini di sini titiknya nih. Misalkan ada ini supply, ini demand. Ketemunya di sini titik ini. Ini kelihatan kan ya aku nunjuk di mana? Kelihatan nggak aku nunjuk di mananya? Nah, ketika apa namanya, ketika si penjual baru ini pengen ikut ke pasar itu, dia itu pasti ngejualnya di sini karena dia itu tahu ketika dia misalkan dia lagi hype nih, bisa aja harganya itu naik. Jadi di sini harga naik di sini keseimbangannya. Nah, jadi yang dijual tuh kayak si penjual ini dapat profit. Profitnya biasanya kan kalau dalam pasar persaingan sempurna itu dalam jangka pendek itu si perusahaan tuh bisa dapat laba super normal atau laba normal. Nah, dia itu bisa nyampe di laba titik yang ini. Nah, artinya si penjual-penjual itu tuh kayak, wah, kayaknya kalau masuk ke industri ini atau buah ini, jual buah ini kayak menguntungkan bagi dia. Ya udah, akhirnya banyaklah penjual-penjual yang akhirnya juga menjual barang yang sama. Nah, karena banyak, akhirnya kurvanya turun lagi ke sini, bisa aja kurvanya turun lagi ke sini. Jadi kayak orang-orang anggapnya, ah ini udah biasa nih, buahnya kayak bosen lah istilahnya. Nanti ketika si kurvanya keseimbangan pasarnya turun lagi ke sini, ya kayak balik lagi ke normal. Jadi bisa aja
kalau misalkan penjual lama-lama kayak lama-lama bosen banget sampai yang beli itu dikit akhirnya bisa turun ke sini. Nah, akhirnya karena si harga itu di bawah si AC, ini kan AC kan. Ini itu ini kan AFC maksudnya average variable cost, yang atas average cost. Nah, ketika harga itu di bawah AC, si penjual ini mengalami kerugian. Akhirnya penjual ini bisa keluar dari pasar tersebut gitu. Jadi kayak gampang keluar masuknya. Nah, yang terakhir, harga ditentukan oleh pasar. Nah, iya, harga itu ditentukan oleh kurva keseimbangan pasar. Jadi, si penjual ini nggak bisa namanya matokin harga di lebih tinggi daripada si keseimbangan pasar, karena bisa aja nanti yang beli jadi dikit. Karena kan balik lagi ke hukum permintaan dan penawaran. Gitu. Nah, kira-kira paham nggak nyampe sini? Bisa open mic aja atau di kolom chat. Kalau jadi jawabannya benar, semua benar ya? Semua benar. Gimana nih? Paham nggak kira-kira? Aman sih, Kak. Aman ya, aku lanjut ya. Nah, teori pertumbuhan klasik pada awal tahun 1776 yang dimotori oleh Adam Smith berlandaskan pada kondisi. Nah, ini yang kayak kemarin jawabannya adalah inovasi. Nah, dulu tuh Adam Smith ini berpikir kayak gini, ketika orang-orang itu semakin banyak, dalam, ini misalkan nih kotak ini negara ya, ini negara nih, kotak ini negara yang pink. Nah, ketika orang-orang itu semakin banyak, pendapatan suatu negara itu semakin banyak. Kenapa? Karena di sini banyak transaksi yang terjadi. Di dalam kotak ini banyak transaksi yang terjadi. Karena penduduk-penduduk itu semakin bertambah kan, karena kan banyak yang melahirkan gitu-gitu. Nah, si ini si Adam Smith tuh mikir, wah kalau dengan adanya inovasi terhadap suatu produk, pasti bakal yang namanya menjadi ada pertumbuhan di negara tersebut, pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Tapi akhirnya Adam Smith itu sebenarnya teori Adam Smith ini bukan ditentang, kayak diperbarui oleh si David Ricardo. David Ricardo itu bilang kalau misalkan penduduk itu semakin banyak memenuhi kotak ini, nah yang tadinya ekonomi itu bakal bertumbuh, tapi dalam jangka panjang ekonomi itu bisa mandek. Artinya bisa, wah ini kayak tanahnya cuma segini nih, tanah di negara tersebut. Jadi artinya kayak penduduknya pasti kayak apa ya, kayak kurang produktif atau kurang, ya semacam itu. Jadi kayak David Ricardo tuh bilang, kalau pengen ada pertumbuhan ekonomi yang pesat, tanahnya juga harus ditambah. Jadi harus ada proyek-proyek yang misalkan kayak yang tadinya hutan bisa aja nanti dijadiin lahan. Nah, itu yang membuat pertumbuhan ekonomi itu semakin pesat karena nanti orang-orang itu bakal tersebar. Enggak di sini memadat di sini, akhirnya nanti kalau misalkan memadat doang nih di kotak ini, nanti bisa pertumbuhan ekonominya itu mandek gitu. Nah, makanya Adam Smith itu berdasarkan pada kondisi si inovasi dari si masyarakat tersebut supaya pertumbuhan ekonomi itu dapat meningkat gitu. Lanjut ya. Nah, bagi Indonesia, apresiasi rupiah terhadap dolar itu akan menyebabkan apa? Nah, yang namanya apresiasi uh, yang namanya apresiasi yang namanya apresiasi itu kok bisa sih? Nah, apresiasi itu kan artinya rupiah itu menguat. Rupiah menguat. Misalkan yang tadinya rupiah itu ada di 13.000 per dolar. Nah, meningkat menjadi meningkat atau menguat menjadi 12.000 per dolar. Nah, ini artinya terjadi apresiasi. Nah, kalau depresiasi, kebalikannya, depresiasi, itu rupiah itu melemah. Rupiah melemah. Misalkan yang tadinya 13.000 jadi 14.000 per dolar. Nah, kalau diapresiasi, orang orang Indonesia tuh mikir, wah kayaknya harga-harga barang di luar negeri tuh lebih murah. Masa kayak harganya lagi turun nih. Padahal itu rupiah yang menguat. Jadi misalkan yang tadinya 13.000 satu dolar jadi 12.000. Nah, orang-orang tuh mikir, wah ya udahlah, ayo beli barang di luar negeri. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya impor meningkat. Karena orang-orang mikir, wah barang luar negeri itu lebih murah. Impor meningkat tapi ekspornya menurun. Kenapa ekspornya menurun? Karena orang-orang masyarakat luar negeri atau masyarakat LN itu mikir dengan menguatnya rupiah itu membuat si harga barang di Indonesia itu jadi mahal dari biasanya. Nah, akhirnya
si luar negeri ini akhirnya kayak wah jangan dulu dia beli barang di Indonesia, rupiahnya lagi menguat, akhirnya ekspornya nurun. Nah ini menyebabkan adanya ekonomi memburuk. Kenapa? Karena impor bisa aja lebih besar daripada ekspornya. Itu bisa defisit kalau di dalam neraca perdagangan gitu. Kalau misalkan depresiasi, orang-orang luar negeri tuh mikir, wah barang-barang di Indonesia tuh lebih murah daripada di luar negeri, karena $1 di Indonesia tuh bisa 14.000. Itu artinya meningkat dari yang sebelumnya atau melemah dari yang sebelumnya. Nah artinya apa? Ketika harga rupiah itu melemah, barang-barang luar negeri itu jadi terasa mahal di mata orang Indonesia. Akhirnya impornya menurun. Impor menurun, ekspor yang meningkat karena orang LN atau luar negeri itu kayak berpikiran bahwa harga barang di Indonesia itu lebih murah dari biasanya. Akhirnya ekspor itu meningkat dan ekonomi itu membaik karena bisa aja ekspor lebih besar daripada si impornya gitu. Nah kira-kira sampai sini paham nggak? Bisa di kolom chat atau di on mic. Kalau paham aku lanjut ke berikutnya. Kak, tunggu sebentar Kak, soalnya saya mau catat dulu. Oke, boleh. Atau boleh di screenshot atau nanti aku kirimin filenya. Sudah Kak. Oke, lanjut ya. Yang lainnya paham nggak nih kira-kira? Gimana nih yang lain? Oh ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang nih yang kemarin tuh banyak yang salah nih di kuis yang kemarin. Aku mau bahas di sini. Nah, Bu Risma membaca sebuah koran dan menemukan berita bahwa sebuah negara kecil di benua Afrika hanya memiliki satu maskapai penerbangan yang melayani seluruh kebutuhan transportasi bagi masyarakatnya. Fungsi permintaan dari jasa penerbangan berarti kan D atau demand. Fungsinya adalah 2Q. Ini aku gedein deh, kecilan deh kayaknya. Bentar ya. D-nya itu 2Q sama dengan 2000 min 2P. Nah, dan biaya rata-ratanya atau average cost itu sama dengan 5.000 per Q ditambah 20 ditambah 2Q. Nah, apabila ada regulasi dari pemerintah agar jumlah output yang dihasilkan sama dengan jumlah output di pasar persaingan sempurna. Kalau kita lihat di grafik yang tadi nih, jadi kurva pasar persaingan sempurna kan gini. Yang garis lurus ini itu sama dengan price, sama dengan demand, sama dengan marginal revenue, sama dengan AR. Di sini yang harus kita cari itu apa? Yang harus kita cari ya gimana sih caranya si output yang dihasilkan ini sama dengan output yang dihasilkan di pasar persaingan sempurna. Ya udah pertama kita cari apa? TC-nya dulu. Kita cari TC. Nah, TC itu kan rumusnya apa? Bukan, AC itu kan rumusnya kan kalau dibalik kan gini kan, AC sama dengan TC dibagi Q. Nah, karena kita nyari TC, ya udah TC sama dengan AC dikali Q. Berarti TC-nya berapa? Ya udah ini yang di AC ini kita kali. Berarti 5.000 per Q dikali Q, Q-nya hilang. Sisa 5.000. 20 dikali Q jadi 20 Q. 2Q dikali Q itu jadi 2Q kuadrat. 2Q kuadrat. Nah, sekarang kita udah nyari TC nih. Yang kita cari adalah IMC. Karena kan rumusnya itu MR sama dengan MC nih. Biar kita ketemu Q-nya berapa sih sebenarnya. Karena kan MR itu sama dengan D. Nah, MR ini kita ubah aja sama dengan kita pakai yang D ini. Fungsi D ini. Nah, fungsi D ini kan masih 2Q sama dengan 2000 min 2P. Nah, kita bagi dua semuanya. Jadi, kalau dibagi dua, itu Q sama dengan 1000 min P. Nah, karena
Ini kan kita dari TC kita jadiin MC dulu. Kalau TC segini berarti MC-nya itu sama dengan, salah. MC-nya itu 5.000 kan hilang kan kalau diturunin kan MC itu turunan TC. Nah, berarti 20 kan 20Q kalau diturunin itu jadi 20. Ditambah 2Q kuadrat diturunin jadi 4Q. Nah, berarti ini rumus si TC. Ini si TC, ini si MC. Nah, sekarang biar MR sama dengan MC, nah ini kita ubah aja nih, biar jadi P sama dengan. Nah, kalau P sama dengan berarti, gini aja. P sama dengan 1000 min Q. Kan ini kan P-nya pindah ke kiri, jadi positif. Q-nya pindah ke kanan, jadi negatif. Jadi kayak gini. Nah, udah sekarang MR sama dengan MC, atau D sama dengan MC, si fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan kan kayak gini kan. 1000 min Q sama dengan 20 ditambah 4Q. Kita pindah Q-nya ke kanan, 20-nya ke kiri. Berarti 1000 dikurang 20 sama dengan 4Q ditambah Q. Nah, 1000 dikurang 20 itu kan 980 sama dengan 5Q kan. 4Q ditambah Q itu 5Q. Nah, berarti 950 dibagi 5 itu Q sama dengan, bentar aku dicek kalkulator. 196. Nah, ini kita baru ketemu nih Q-nya. Sekarang yang kita cari adalah apanya? Karena yang ditanya itu harga, berapa sih harga yang harus ditetapkan? Ya kita harus nyari harga. Berarti nyari P-nya gimana ya? Udah tinggal balik ke yang ini nih. Ke P sama dengan 1000 dikurang Q. Ini yang ini. Wait, aku. Nah, berarti P-nya sama dengan 1000, Q-nya berapa? 196. Berarti 1000 dikurang 196 sama dengan 804. 1000 coba. 1000 dikurang 196. Iya benar 804. Jadi harganya itu adalah 804. Ini dolar apa ya? Pokoknya 804 jawabannya. Ini kayaknya dolar sih atau iya sih dolar, nggak mungkin rupiah. Tuh, kira-kira paham nggak? Paham nggak nih teman-teman? Jadi aku bentar ya aku coba cek. Kira-kira paham nggak nih yang tadi? Bisa di kolom chat atau di apa namanya? Aku kan sambil ini nyata jadi nggak bisa full. Tapi kelihatan nggak sih sebenarnya? Tapi sebenarnya kelihatan nggak di kalian? Soalnya font-nya aku gedein. Coba-coba. Gimana? Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan. Oh, oke, aman ya. Oke. Ini paham kan yang nomor ini? Kita ini merujuk pada rumus si kurva permintaannya kenapa Lutfiani. Kak, itu tadi 4Q-nya dapatnya dari mana, Kak? Oh, ini aku jelasin lagi ya. Jadi 4Q ini kan 4Q ini. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari turunannya ini, TC. Karena kan MC itu kalau kita itu MC sama dengan turunan dari TC. Gimana sih turunannya? Nah, 4 ini dari mana? Ya ini, kan kalau misalnya kita ulang lagi ya, kita belajar lagi. Wait. Turunan itu kan kayak gini kan, misalkan A, X, pangkat N. Pangkat N. Kalau diturunin, itu jadi kayak gini. Kalau diturunkan, atau didiferensiasi, ini jadi A dikali N, X-nya kan tetap kan, X pangkat N-nya dikurang 1. N dikurang 1 gitu. Jadinya kan ini kalau 2Q kuadrat kan 2-nya turun, 2 dikali 2 kan 4. Jadi 4. Nah, Q-nya karena pangkat itu 2 dikurang 1 kan 1 kan. Nah, kalau pangkat 1 kan nggak usah tulis. Jadi 4Q aja. Kira-kira paham nggak Lutfiani? Aman, Kak. Aman ya? Oke, aku lanjut. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah,
Yang kedua, yang selanjutnya, karena menerjang banjir, Anissa sangat kehausan. Nah, ia membeli es teh manis. Setelah minuman gelas ketiga, rasa hausnya mulai berkurang. Dan es teh manis yang diminum tidak lagi memberikan kepuasan sebanyak gelas pertama dan gelas kedua. Dapat dikatakan Anissa mengalami diminishing technical rate of substitution. Nah, sebabnya menurut hukum Gosen 1, jika kebutuhan dipenuhi terus-menerus, tambahan kenikmatannya makin lama makin berkurang, sehingga akhirnya tidak dicapai kepuasan. Nah, di sini pernyataannya salah, tapi alasannya benar. Kenapa pernyataannya salah? Coba kita lihat di sini. Sebenarnya bukan diminishing technical rate of substitution, tapi diminishing marginal rate of substitution. Jadi ketika bentar ada kurvanya gak ya di nomor selanjutnya? Ya nggak ada lagi. Ini nih, ini tetap udah kayak bukan. Jadi kita nggak usah pakai kurva ya. Jadi ketika misalkan Anissa itu pengen, dia lagi aus banget, dia minum gelas pertama, dia ngerasa puas banget nih, misal kepuasannya 100. Kepuasannya 100. Gelas pertama gelas pertama kepuasannya 100. Gelas kedua kepuasannya 120 misalkan. Gelas ketiga kepuasannya 130. Tapi udah gelas keempat itu udah menurun kepuasannya karena dia udah nggak lagi aus-aus banget, jadi kepuasannya menurun jadi misalkan 105. Nah, gelas kelima turun lagi jadi 100 misalkan 95 gitu. Jadi semakin apa ya? Semakin kebutuhannya itu dipenuhi terus-menerus atau kebutuhannya itu meningkat, yang dibeli misalkan minumannya meningkat atau kayak nambah terus, itu bisa aja kepuasan kita menurun. Kepuasan kita nggak lagi sama kayak kepuasan yang pertama. Gitu. Itu yang dinamakan oleh diminishing marginal rate of substitution. Kalau diminishing technical, ini tuh biasanya ada di teori produksi. Kalau ini teori konsumsi. Gitu. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini jadi harusnya diminishing marginal rate of substitution. Nah, selanjutnya, salah satu kebijakan moneter oleh Bank Sentral adalah adanya politik uang ketat, yaitu dengan cara 1. Menjual SBI, 2. Membeli surat berharga dari masyarakat, 3. Meningkatkan suku bunga, 4. Menurunkan cadangan kas minimum. Nah, kalau yang namanya politik uang ketat itu dia itu tujuannya adalah untuk mencegah inflasi. Nah, inflasi itu kan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu meningkat kan. Jadi ini politik uang ketat itu sama dengan mencegah inflasi. Nah, Bank Sentral ini tuh punya tugas untuk mencegah inflasi atau mengatur jumlah uang yang beredar. Dengan cara apa kalau ada inflasi yang tinggi? Yaitu yang pertama, yang satu benar, menjual SBI atau surat Bank Indonesia surat berharga. Nah, ketika SBI itu dijual, kan artinya masyarakat itu membeli. Nah, kalau masyarakat membeli, artinya uang yang ada di masyarakat itu punyanya sih Bank Sentral. Jadi dikasih ke Bank Sentral karena dia beli SBI. Nah, kalau misalkan membeli surat berharga, itu tuh malah Bank Sentral yang ngasih uang ke masyarakat karena Bank Sentral itu membeli. Kan artinya uang itu makin banyak kan, itu untuk mencegah inflasi yang terlalu rendah atau mencegah jumlah uang yang beredar itu terlalu rendah. Karena kalau misalkan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu rendah, itu bisa lama-lama menimbulkan perekonomian yang terpuruk atau perekonomian itu makin memburuk gitu. Nah, menjual SBI itu benar. Jadi ketika adanya inflasi yang tinggi, atau jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lagi banyak atau nggak kekontrol, nah itu si pemerintah itu atau si bank sentral ini bakal menjual si SBI ini agar uang yang dari masyarakat itu jadi punyanya si bank sentral. Jadi balik ke pemerintah. Nah, yang kedua kan salah kan. Kalau membeli itu artinya si pemerintah itu beli dari si masyarakat. Artinya uangnya itu balik lagi ke masyarakat. Nah, kalau misalkan yang terakhir, si meningkatkan suku bunga. Nah, ini benar. Yang ketiga, meningkatkan suku bunga ini benar. Jadi ketika ada inflasi meningkat, si pemerintah itu meningkatkan suku bunga agar orang-orang itu jadi lebih suka nabung. Kan
kalau misalkan suku bunga misalkan kayak 5% itu bakal bertambah di tabungan. Nah, si pemerintah itu bakal meningkatkan suku bunga atau SB. Nah, ketika suku bunga meningkat, tabungan juga meningkat. Orang-orang bakal mikir dua kali kalau misalkan dia lagi megang uang, dia kayak mikir kalau misalkan kalau misalkan ditabungin uangnya bakal lebih banyak meningkat di tahun-tahun berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya. Nah, akhirnya tabungan juga meningkat kalau SB-nya meningkat. Tapi seiring dengan suku bunga yang meningkat, investasi menurun. Karena orang-orang itu bakal mikir, kalau misalkan dia menginvestasikan suku bunganya terlalu tinggi, akhirnya dia lebih memilih untuk menabung daripada menginvestasi uangnya. Jadi investasi menurun. Gitu. Nah, yang terakhir, menurunkan cadangan kas minimum. Nah, ini salah. Harusnya meningkatkan. Harusnya meningkatkan giro wajib minimum. Nah, giro wajib minimum itu apa sih? Nah, giro wajib minimum ini jumlah uang yang harus ada di bank atau deposito itu tetap di bank. Jadi kayak duit itu tuh nggak bisa dipakai oleh si nasabah dari bank tersebut. Jadi itu yang namanya nanti kalau misalkan ada inflasi, si bank sentral ini bakal meningkatkan cadangan kas minimumnya supaya uang-uang itu bakal masuk lagi ke bank itu dan tidak semakin banyak uang yang beredar di masyarakat gitu. Nah, kira-kira paham gak nih yang nomor ini? Jadi jawabannya itu 1 dan 3. Tadi yang giro wajib minimum itu apa, Kak? Oh, kalau giro wajib minimum itu, jadi si bank ini kan kayak punya deposito kan. Nah, deposito ini artinya ini duitnya tuh nggak bisa dipakai oleh si bank itu sendiri atau si nasabah itu sendiri. Jadi itu jadi kayak uangnya itu kalau misalkan si bank itu meningkatkan giro wajib minimum, nah uangnya itu yang misalkan yang tadinya depositonya itu harus ada 1 juta misalkan ya. Misalkan di bank sentral itu harus ada 1 M. Nah, ketika pemerintah melakukan meningkatkan giro wajib minimum, nah yang tadinya 1 M itu diwajibkan itu jadi 1,5 M, yang artinya uang-uang dari nasabah itu ya sebanyak itu tuh nggak bisa dipakai gitu. Jadi uang yang beredar di masyarakat itu semakin berkurang dengan ditetapkannya giro wajib minimum yang meningkat gitu. Kira-kira udah paham belum? Udah paham, Kak. Makasih. Oke. Lanjut ya. Sebagai pelaku usaha, pajak perlu mengetahui elastisitas permintaan dan penawaran, sehingga ia dapat mengantisipasi adanya perubahan yang terjadi pada selera konsumennya. Dengan begitu, pajak juga bisa lebih efektif dan produktif dalam melakukan aktivitas penjualan. Nah, sehari-hari dia jual nasi ayam geprek, harganya 12.000. Nah, pada harga 12.000, coba. Nah, pada harga 12.000, dia itu mampu menjual 50 ayam geprek. 50 porsi. Dengan harga yang 12.000, dia itu mampu menjual 50 porsi. Nah, karena pajak ingin meningkatkan pendapatannya, ia coba meningkatkan harganya. Jadi per porsi itu 13.000. Nah, ini terjualnya cuma 40 porsi. Nah, si Bowo itu bilang, wah kalau harganya segini 13.000 itu terlalu mahal. Nah, menurut Bowo, untuk meningkatkan pendapatannya pajak, pajak itu harus menurunkan harga nasi ayam geprek karena agar semakin banyak yang membeli. Dapat disimpulkan bahwa gini, kita pakai rumus elastisitas. Jadi ketika ketika P1 itu kan kalau kita giniin P1 itu 12K. P2 itu atau harga kedua itu, ini P itu price ya. P2 itu 13K. Q pertama itu 50, Q kedua itu 40. Nah, rumus elastisitas itu kan Q2 dikurang Q1 dibagi P2 dikurang P1 dikali sama P per Q. P per Q ini P1 per Q1 atau kalian bisa pakai P2 per Q2. Jadi harus sama. Kalau misalnya dipakai P1 ya bawahnya juga Q1. Kalau P2 ya bawahnya juga Q2. Nah, jadi elastisitasnya itu adalah Q2-nya kan 40 kan. 40 dikurang 50 dibagi P2-nya itu kan 13K kan. 13K dikurang 12K dikali P1 kan itu 12K dibagi 50. Bagi 50. Nah, sekarang kita hitung elastisitasnya itu berapa sih dan termasuk elastisitas apa. Nah, ini kan 40 dikurang 50 itu minus 10 dibagi 1000. Dibagi 1000 dikali 12.000
12.000 dibagi 50. Nah, E-nya, wait. Elastisitasnya itu berapa ya? Wait, aku coba pakai kalkulator. Atau ada yang bisa bantu misalkan. Kan minus 10 dibagi 1000. Ini kan coret-coret ya. Ribuannya coret. Kosong-kosongnya coret. Jadi minus 10 dikali 12 per 50. Berarti minus 12 dibagi 50. Kalian dapatnya minus 0,24 nggak? Ada yang ikut-ngitung nggak? Gimana? Benar nggak 0,24? Gimana nih? Benar nggak 0,24 elastisitasnya? 2,4 Kak. Ya benar. Nah, kalau misalkan elastisitas itu kan terbagi jadi elastis, elastis sempurna, elastis uniter, inelastis sempurna. Nah, kalau elastis sempurna itu tuh E-nya itu sama dengan tak terdefinisi. Kalau elastis sempurna, aku nulis di mana ya? Kalau elastis sempurna itu tidak terdefinisi. Nah, kalau misalkan nggak kelihatan lagi. Kalau elastis biasa, ini bener gak sih? Aku takut salah deh. 12K, 50 porsi, 13K, 40 porsi. Harusnya di jawabannya elastis, karena kan elastis. Bener sih, bener. Enggak dong. Kalau elastis itu kan 2,4 Kak jawabannya. Berapa? Min Min 2,4. 2,4. Oh iya, maaf. Min 2,4. Maaf ya. Oh iya, maaf, aku tadi nggak dengar. Nah, kalau elastis itu kan lebih besar daripada 1 kan? Pokoknya lebih besar dari 1. Kalau inelastis itu antara 0 sampai 1. Kalau uniter itu 1. Kalau inelastis sempurna itu 0. Bentar. Ini buat di sini aja. Q1-nya itu 50. Q2-nya itu 40. Nah, karena dia itu 2,4, jadi dia itu lebih besar daripada 1, berarti dia itu masuknya ke elastis. Nah, kalau barang yang kita jual itu elastis, kita itu harus menurunkan harga supaya pendapatan kita tuh meningkat. Tapi kalau misalkan ini elastisitasnya itu inelastis, kita itu harus meningkatkan harga supaya pendapatan kita meningkat. Karena apa? Karena kalau inelastis itu kan artinya kalau misalkan kita meningkatkan harga, output yang terjual itu turunnya lebih kecil daripada si elastis. Kalau misalkan kita meningkatkan harga, outputnya bisa turun drastis karena dia elastis barangnya, atau ada barang substitusi penggantinya. Tapi kalau inelastis kan nggak ada barang substitusi ya. Jadi kalau misalkan harganya meningkat, nah dia itu outputnya itu bakal turun lebih penurunnya itu lebih kecil daripada peningkatan harganya. Gitu. Kira-kira paham nggak nyampe sini? Jadi ini pendapat Bowo ini udah benar. Jadi Pak Jaka itu harus menurunkan harga nasi ayam geprek supaya pendapatannya meningkat. Tuh, kira-kira paham nggak semuanya? Kalau paham aku lanjut. Lanjut ya. Nah, memasuki tahun 2021, wabah COVID-19 belum mereda. Hal tersebut membuat perusahaan yang memproduksi masker terus produktif. Kita tulis dulu. Biaya sewa gedung. Artinya apa? Kalau sewa gedung berarti kita kan fixed cost kan? Nah, FC-nya atau fixed cost-nya fixed cost itu sama dengan berapa? 15 juta. Si
biaya untuk memproduksi masker adalah 1.000. Nah, artinya kan tuh satu masker kan. Nah, sekarang kita maunya ini, jadi yang di sini tuh ada yang average variable cost. Itu 1.000. Yang mau kita cari tuh kita harus pakai VC. VC itu kan berarti kan VC itu kan tadi kan VC per Q. Kalau kita mau mencari VC, berarti si 1.000 ini kita kali Q. Berarti 1.000 Q. Karena Q-nya belum tahu kan. Nah, di pasar masker dijual dengan harga 75K itu satu box. Sedangkan satu box itu isi 50. Artinya satu masker itu harganya berapa? Berarti 75K dibagi sama 50. Berapa? Wait. 75 dibagi 50 itu 1.500. Satu maskernya. Iya gak? Bener gak? Apabila tahun ini perusahaan masker menargetkan keuntungan 5 juta per tahun, maka masker yang harus terjual adalah sebanyak, jadi ini yang dicari Q-nya. Nah, rumusnya itu kan kalau kita ingin mencari laba, rumusnya itu total revenue atau pendapatan total dikurang sama total cost atau biaya total. Nah, sekarang kita cari dulu TR-nya itu berapa? TR-nya itu adalah, kan rumus total revenue itu kalau kita mencari pendapatan tuh harga dikali kuantiti. Nah, berarti TR-nya adalah harganya berapa? Harganya tadi 1.500 dikali Q. Jadi 1.500 Q. Nah, TC, rumus TC itu kan jangan terlalu ini. TC itu kan rumusnya kan fixed cost ditambah variable cost. Nah, fixed cost-nya berapa? Fixed cost-nya yang ini 15 juta. 15 juta ditambah sama 1.000 Q. Nah, berarti udah ini 15 juta tambah 1.000 Q. Nah, sekarang kita cari labanya. Kita cari Q-nya. Labanya udah ketemu. Berapa tadi labanya? 5 juta. Nah, 5 juta sama dengan TR-nya. Kita masukin TR. TR-nya 1.500 Q. Dikurang sama 15 juta ditambah 1.000 Q. Jadinya 5 juta sama dengan 1.500 Q dikurang 15 juta dikurang 1.000 Q. Terus 15 juta kita pindahin ke kiri. Jadi 5 juta tambah 15 juta kan 20 juta. 20 juta sama dengan 1.500 Q dikurang 1.000 Q itu kan 500 kan? 500 Q. Berarti Q-nya berapa? Atau output yang harus dijualnya adalah 20 juta dibagi 500. 20 juta dibagi 500 itu 40.000. Jadi ini output yang harus dijual. Jawabannya adalah Q sama dengan 40.000. Nah, karena ini maskernya dijual per box, jadi 40.000 itu harus kita bagi 50 biar kita tahu berapa box yang harus terjual. Box yang harus terjual adalah 40.000 benar dibagi 50. Berarti ada berapa box yang terjual? Ada 800 box. Ini, jawabannya 800. 8.000 apa 800 ya? Dibagi 50. 800 benar. Nah, berarti masker yang harus terjual adalah 800 box. Gitu. Kira-kira paham nggak nyampe sini? Kalau nggak paham, tanyain aja. Ayo, gimana nih? Kira-kira paham nggak, teman-teman? Boleh on mic atau di chat? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Aku lanjut. Ini aman ya berarti ya, teman-teman? Takutnya ada yang belum ngerti. Ini aku lanjut ya. Bentar, sebelum lanjut. Nah, aku mau nanya ke kalian. Ini kira-kira kurva apa? Kira-kira kurva apa?
Isokos. Nah, ini sebenarnya bukan isokos ya, karena di sini ada bacaan BL yang artinya budget line. Benar juga, isokos kayak gini, tapi karena ini ada bacaan BL berarti ini budget line. Nah, apa yang terjadi sama kurva ini? Ini kurva budget line. Kurva budget line ini bergeser dari BL ke BL1. Ini salah deh, kayaknya BL1 ke BL, harusnya gitu. Nah, nggak bener. Dari BL ke BL1. Nah, artinya apa? Kan kurva ini bukan bergeser, apa ya? Berotasi. Berotasi keluar. Nah, ketika kurva BL itu berotasi keluar, artinya ada harga yang menurun di sini. Nah, harga yang menurun itu apa? Harga yang menurun adalah harga jus. Nah, jadi ketika harga jus itu berkurang, si konsumen ini bakal meningkatkan konsumsi terhadap jus. Tapi baksonya tetap, karena baksonya harganya nggak turun atau naik. Jadi ketika kurva itu berotasi keluar, jadi yang terjadi adalah jusnya itu harganya menurun. Jadi si konsumen itu bakal meningkatkan konsumsinya terhadap jus. Kira-kira paham nggak sampai sini? Ini ada yang bocor ya? Nah, kira-kira paham nggak sampai sini? Aku lanjut ya. Nah, Kak, sebentar Kak, boleh itu, soalnya saya belum screenshot tadi. oh ini yang mana? Ini atau yang ini? Ya, yang itu Kak. Oke. Ini aku tunggu ya. Sudah Kak. Oke. Bentar ya. Aku lanjut. Nah, ketika perusahaan di pasar monopoli menjual produknya di atas kurva AC, maka perusahaan tersebut memperoleh rugi sebesar selisih antara harga jual dan biaya produksi. Nah, sebab dalam industri transportasi di Indonesia, PT KAI merupakan contoh perusahaan di pasar monopoli. Nah, jawabannya adalah pernyataan salah. Pernyataan salah, alasan juga salah. Kenapa? Karena di sini gini, ketika perusahaan itu menjual produknya di atas kurva AC atau biaya rata-rata, nah pasti dia itu mengalami untung. Karena dia itu ngejual produknya di atas biaya produksinya. Nah, kalau misalkan si penjual itu atau produsen menjual produknya di bawah kurva AC, si perusahaan itu mengalami kerugian sebesar selisih harga jual dan biaya produksi. Gitu. Nah, kalau misalkan yang bawah, kenapa salah? Karena dalam industri transportasi itu bukan cuma ada PT KAI, tapi ada penerbangan, ada kendaraan darat, dan lain-lainnya. Kalau misalkan dalam industri perkeretaapian, baru PT KAI itu sebagai perusahaan pasar monopoli. Harusnya ini industri perkeretaapian. Kalau yang ini harusnya untung. Karena karena harga lebih besar dari kurva AC. Tuh. Nah, kira-kira paham nggak yang ini? Sebab akibat ini. Kira-kira paham nggak nyampe sini? Aku lanjut ya, bisa di kolom chat. Nah, ini adalah kurva pasar persaingan sempurna yang aku bilang tadi. Nah, kalau misalkan harganya ini yang garis ungu ini di sini, harga di garis ungu ini di A, si perusahaan ini bakal mengalami kerugian. Karena si harga ini di bawah dari biaya biaya produksi. Tapi biasanya perusahaan itu masih tetap berjalan, kecuali kalau misalkan harga itu di bawah kurva biaya variabel rata-rata. Kalau harga di bawah biaya variabel rata-rata, biasanya perusahaan itu menutup usahanya karena udah bangkrut. Gitu. Karena nggak bisa, dia itu bahkan nggak bisa menutupi si variabel cost-nya. Gitu. Lanjut ya. Yang terakhir,
Berdasarkan gambar di atas, penambahan penggunaan tenaga kerja akan dihentikan sampai pada titik apa? Pada titik E. Jadi kenapa? Gini. Wait. Perusahaan itu bakal terus menambah tenaga kerjanya. Bakal terus menambah tenaga kerjanya sampai titik apa dia berhenti menambah? Sampai titik B, sampai titik B. Di mana si perusahaan ini kok B sih? Bentar-bentar. Yang lebih tinggi tuh ini ya, sebelum ini. Di titik E. Kenapa di titik E? Karena si TP ini, total produk ini mencapai titik maksimumnya. Jadi perusahaan itu bakal menghentikan penambahan tenaga kerjanya ketika si si garis ini udah si TP ini udah maksimum. Ketika TP maksimum, ya udah perusahaan itu nggak nambah tenaga kerja lagi karena itu bakal menimbulkan ketidakefisiensian. Gitu. Berarti itu jawabannya di titik E. Tuh, kira-kira paham nggak sampai sini? Jadi ini kalau udah paham, kita langsung ke kuis ya. Kira-kira paham nggak? Oke, aku lanjut aja ke kuis ya. Ini aku stop presenting. Sebentar. Start on live quiz. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Nah, kalian ke joinmyquiz.com, terus masukin kodenya 747315. Nih aku tulis ya. joinmyquiz.com, masukin kodenya 747315. Ayo, aku tunggu nih, ada 43 orang di sini. 41 orang, berarti aku kan 2 device. Ya, ini belum ada yang join nih. Aku tunggu sampai 20.47 deh. 48 ya, 5 menit. Ada yang terkendala gak? Kalau ada terkendala bilang aja. Ini baru 1 orang nih. Aku gak bisa ngeliat orang. Oh, ini di sini. Ini dia. Ayo, baru 6 orang. Oke, aku tunggu. Baru 9 orang nih. Ini 15 soal doang kok. Yuk aku tunggu nih, masih ada 40 orang lagi nih. Maksudnya 25 orang lagi nih. 24 orang lagi yuk. Ini baru 18 orang. 19 orang. 21 orang. Ayo, aku tunggu 3 menit lagi. Ada yang terkendala gak? Kalau terkendala bilang aja ya, biar aku tungguin. Dua puluh 26 ya ini, 28 atau 26? 28, ayo 12 orang lagi nih yang join. Tulis di Chrome itu joinmyquiz.com, terus masukin kodenya 747315. Ini masih ada 11 orang lagi nih yang belum join.
Yuk join yuk, 11 orang lagi nih yang ada di Google Meet ini. Ini nggak perlu 2 device kok. Ini udah 30 orang, 10 orang lagi. Ini ada yang terkendala gak? Ini soalnya 1 menit lagi. Baru 30 orang dari 40 orang. Langsung join aja di Chrome, tulis joinmyquiz.com terus masukin kodenya. Oke, aku start ya, bentar. Yo, ini yang di posisi pertama nih masih ada Yanti. Yo. Posisi pertamanya Nine. Di posisi pertama ada Luciano nih balik lagi dia yang dia ada di posisi itu titik di posisi nggak tahu sih ini bacanya
Yuk, latihannya masih posisi pertama nih. Ingat ya, yang ada hitung-hitungannya dimanfaatin waktu itu 2 menit kok. Ini kayaknya yang namanya kecil. Iya, ada yang udah mau selesai. Ini yang pertama ada Remion. Yuk, biar bisa 3 stick. Ini aku unpack screen bentar ya. Semangat. Ready.
Nih yang pertama ada nice coffee. Nice coffee. Yang kedua ada ramyeon, yang ketiga mau. Ini udah ada yang selesai belum? Ramyeon sama mau udah selesai kayaknya. Ini udah selesai nih, soalnya nih boleh kasih itu dong. Kita apa enggak nih kalau kita ngomong di bisa. Ini soal dari Pak Minister ya, jadi nggak aku matiin aja ya, nggak apa nggak sih kalau aku matiin? Nggak apa nggak? Aku matiin aja. Oke, aku tunggu nih udah selesai belum? Gimana nih yang udah selesai ketik 1. yang udah selesai ketik 1. Yuk. Oh, Vian udah selesai, Keisha udah selesai. Edward 11. Udah, Nurul udah, Rangga udah. Oke, kita tungguin yang ini ya, yang belum selesai ya. Bentar. Ini kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa? Oke, gimana yang lain nih? Kayaknya Billy Nganjuk belum nih. Billy Nganjuk belum selesai. Oke, kayaknya ada yang belum selesai. Bentar aku lihat dulu. Yang Billy Nganjuk belum selesai. Yuk semangat belum nih, Siti Khadijah belum selesai, I Love You belum selesai, Nai belum, Avel belum, Not Hers belum, It's My Dreams belum, Camaba WNJ belum, RK belum. Ayo kita tunggu ya yang belum selesai. Question, coba kita lihat questionnya. Wah. Oke, question nomor 1, 12 orang salah nih. Salah. Question nomor 2, 12 orang salah. Benar, kok 12 orang salah? 12 orang benar, 18 orang salah. 12 orang benar, 19 orang salah. 9 orang benar nih. Wah, nomor 3 kayaknya susah banget nih. Nomor 4 gimana? Wah, nomor 4 13 orang benar lumayan. Nomor 5 10 orang benar. Nomor 6 12 orang benar. Nomor 7 14 orang benar. Nomor 8 12 orang benar. Nomor 9 14 orang nih lumayan tinggi nih. Nomor 10 nomor 9 14 orang benar, nomor 10 10 orang benar. Nomor 11 14 orang benar, nomor 12 12 orang benar. Wah, keren ini nomor 13 kayaknya 21 orang benar. Wow.
Wow, nomor 14 juga nih, 17 orang bener. Pasti yang nomor 14 ini udah ngerti banget nih sama opportunity cost. Nomor 15, ini emang rada susah sih nomor 15, jadi maklumi saja. Terlalu materi. Oke, kita tunggu ya sampai semuanya selesai. Ada yang belum selesai gak? Enggak, dia lagi fokus critical belum selesai. Leaderboard. Coba, Siti Khadijah memimpin nih. Memimpin peringkat pertama. Nice Coffee kedua. Not Hers ketiga. Not Hers nih masih belum selesai. Oke, aku mau ini dulu ya sebentar. Semangat. Semangat teman-teman. Semangat. Ini berapa orang lagi ya yang belum, kita coba cek. Not Hers belum nih, 1. Siapa lagi yang belum? Nai belum, I Love You belum, 3, 4, 5, 6, 7 orang lagi. YH baru join nih, kayaknya nih. Kayaknya ini ada yang baru join deh. Ini gimana nih yang belum nih, mau ditungguin apa gimana nih? Kayaknya ada yang belum sama sekali, mau ditungguin apa gimana nih? Oke, ini kayaknya udah selesai nih, Siti Khadijah. Ini udah selesai semua kan? Coba dong, yang belum selesai, jangan, yang udah selesai raise hand deh. Kan bisa semua gak sih raise hand? Biar aku bisa ngeliat nih yang belum selesai siapa. Raise hand ya, coba yang udah selesai raise hand. Baru 11, 12, 13. Boleh raise hand aja yang udah selesai. Coba aku matiin. 15, 17 orang nih baru yang raise hand. Coba dong raise hand dong yang udah raise hand semua dong. Biar aku bisa tahu yang belum siapa aja. Ini baru 21 orang nih yang raise hand. Jadi kalau misalkan yang emang nggak bisa lanjutin, udah aku offin aja. I Love You ini belum nih sebenarnya nih. Ayo dong yang udah. Oke, 22 Saya orang. udah, Kak. Oke, boleh lower hand. Nanti apa namanya 21/10 dia aku tungguin sampai 21/10 baru aku offin. Coba kita. Wow. Nih, siapa nih yang belum? I Love You belum. Sudah, Kak, sudah selesai. Oke. Sudah. Kamu yang I Love You, I Love You. Bukan, Kak, yang Lutfiani Sayyidah 18. Oke. Ya. Ini takutnya ada yang ngulang nih. Oke, tadi Nei udah belum sih? Tadi kayaknya udah di Nei. Oke, aku selesain aja ya. Aku end. Ya, yes. Maaf ya yang lagi ngerjain. Aku end aja soalnya takut kelamaan. Yang pertama ada Not Hers. Yang kedua Siti Khadijah. Yang ketiga Nice Coffee. Yeay. Yeay. Coba kita lihat. Wah, kebanyakan salahnya di mana nih? Kebanyakan salahnya di pertanyaan nomor 4 ternyata. Enggak, dia ada yang lebih banyak. 43% nih. 43%. 49% pertanyaan nomor 14. Wah, 63% salah nih nomor 13. Oke, nanti aku bakal bakal bahas di pertemuan selanjutnya. Oke.
Oke. Kok hilang sih? Tadi ya udah nggak bisa dilihat ya. Oke, udah kayaknya segitu aja buat pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you guys sudah mau join. Dadah. Have a nice day. Semangat, semangat. Dadah. Dadah. Terima kasih Kak Ezillah. Sama-sama. Boleh, boleh. Nanti aku kirim di grup WA ya. Oh iya. Ya, feedbacknya belum aku kirim. Ya, ini dong yang belum keluar dong, tolong isi dong. Ini ya yang belum keluar, tolong isi. Oh belum join grup. Uh, Coba DM Instagram bertuju aja ya, Bersatu Untuk Maju. Yang belum join grup, DM Instagram Bersatu Untuk Maju untuk minta linknya. Itu tolong diisi ya formnya. Oke, thank you guys. Oh my god, belum stop recording.